Selamat Hari Raya Kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Salah satu hal yang paling dianggap luar biasa dan kontroversial adalah berita tentang kebangkitan dari antara orang mati. 1 Korintus 15 menjelaskan dengan jelas. Ada orang yang mengatakan, tak mungkin ada kebangkitan orang mati. Itu membuktikan, our God is a living God. Kita lihat bagaimana Yesus bangkit sebagai manusia. He's God man. Dan dia dibangkitkan karena Roh Kudus yang ada dalam dirinya, dia dibangkitkan oleh Sang Bapa. Bukti apa yang dia katakan itu semuanya benar. Kalau Yesus tidak dibangkitkan dari antara orang mati, percumalah seluruh kepercayaan kita. Karena itu saya memberikan kita selamat karena di bangsa Indonesia menulis hari ini adalah kebangkitan Yesus Kristus. Haleluya, bukan lagi Paskah. Paskah sebetulnya itu dari kata Pesah, dan itu bukan perayaan yang hari ini, tapi waktu dia disalibkan sebagai domba Paskah. Karena itu saudara yang kasih, jangan lagi yang berkata Happy Easter, ya. Jangan lagi berkata Happy Easter, jangan lagi ngajak anak-anak cari telur kelinci yang tidak ada hubungannya. Beritakan yang benar, yaitu Yesus Kristus sesungguhnya bangkit dari antara orang mati. Perayaan ini sebetulnya adalah tanggal 17 bulan Nisan. Kita tahu bahwa pada saat itu sejak abad keempat kita dipisahkan daripada perayaan-perayaan Yahudi, Israel. Tetapi kita harus mengerti apa yang dikatakan firman Allah. Bahwa sesungguhnya dia betul-betul mati, benar-benar dikuburkan, benar-benar bangkit, dan benar-benar naik ke sorga, dilihat oleh 500 pasang mata. 1 Korintus 15 menjelaskan, kalau kita tidak percaya adanya kebangkitan, berarti kita belum mengalaminya. Karena kuasa kebangkitan itu seperti tema kita hari ini, yaitu the power of His resurrection. Adam yang pertama mati, tetapi Adam yang kedua, maksudnya Yesus Kristus, berasal dari sorga. Puji namanya. Karena itu saudara yang kasih Tuhan, mari bersukacita, bersukaria, karena kalaupun kita mengalami kematian tubuh ini, kita akan dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan seperti Yesus yang tidak bisa rusak, tidak bisa mati, dan tidak lagi, saudaraku, ya terbatas ruang dan waktu. Indah sekali, luar biasa, seperti kupu-kupu yang keluar dari kepompong. Kita harus mengalami kematian untuk mengalami kebangkitan. Tapi ada juga, kalau Yesus datang kembali dan kita yang masih hidup, kita akan sekejap diubahkan. Saya memang mempersiapkan juga, tentu saja ada makam yang harus disiapkan. Tetapi saya harapkan saya tidak usah pakai itu. Karena kedatangan Tuhan Yesus sudah tidak lama lagi akan datang di tengah-tengah kita. Jadi jangan sekali-kali percaya hoax yang mengatakan tidak mungkin ada kebangkitan orang mati. Kalau kita dalam hidup ini saja yang sementara ini, berharap pada Kristus. Firman Allah mengatakan kita adalah orang yang paling malang dari semua manusia. Bayangkan, tidak boleh mencuri, tidak boleh berzina, tidak boleh macam-macam. Saudaraku mengikuti perintah Tuhan, tapi tidak ada kebangkitan orang mati. Itu sesuatu yang sia-sia, saudara. Karena itu saya menyampaikan sekali lagi, selamat Hari Raya Kebangkitan, dan Roh Allah yang di dalam kita, yang juga dalam Kristus, yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati, akan membangkitkan juga tubuh kita yang fana oleh rohnya, roh kebangkitan itu. Tuhan memberkati kita, haleluya, amin. Shalom warga kerajaan yang dikasihi Tuhan. Pertama-tama saya mengucapkan selamat Paskah. Sebenarnya bukan Paskah lagi, tetapi Pesak ya. Bersyukur pagi hari ini kita boleh bersama-sama merayakan kebangkitan Yesus Kristus Tuhan kita. Itu bukan sebuah perayaan rutinitas yang dilakukan setiap tahunnya, tetapi seharusnya merupakan sebuah perayaan yang memiliki makna yang mendalam. Amin. Sebuah perayaan yang seharusnya mengubahkan hidup orang percaya semakin mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya. Yang percaya katakan amin. Kita bersama-sama akan membaca di dalam Filipi 3 ayat 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia
dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul kuasa kebangkitan Kristus. Kuasa kebangkitan Kristus itu bukan terjadi 2000 tahun yang lalu saja, di mana Yesus itu dibangkitkan dari antara orang mati. Bukan itu saja. Tetapi kuasa kebangkitan itu merupakan kuasa yang hidup, kuasa yang terus bekerja secara progresif dalam hidup semua orang percaya sampai pada hari ini. Yang setuju katakan amin. Jadi bukan cuma 2000 tahun yang lalu. Kuasa kebangkitan sampai sekarang terus bekerja. Kuasa yang hidup bekerja di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Pada pagi hari ini kita akan belajar, kita akan merenungkan kembali apa yang dimaksud dengan kuasa kebangkitan yang ingin sekali dikenal oleh Paulus. Dan bagaimana kuasa tersebut seharusnya mempengaruhi hidup kita. Jadi kuasa kebangkitan itu sudah saya sebutkan tadi bahwa ini merupakan kuasa yang membangkitkan Yesus dari kematian secara fisik dan menjadikan tubuh kemuliaan. Kuasa kebangkitan adalah salah satu manifestasi kuasa Roh Kudus. Saya akan buktikan di dalam Roma 8 ayat 11. Firman Tuhan berkata apa? Dan jika roh dia, jika roh Allah, jika Roh Kudus yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Amin. Kuasa kebangkitan merupakan kemenangan mutlak atas kematian. Kematian, maksud saya merupakan kemenangan mutlak atas kematian, atas dosa, dan atas kuasa jahat. Yesus mati menebus dosa kita semua. Dan melalui kebangkitan, Yesus menunjukkan bahwa kematian tidak memiliki kuasa lagi atas orang percaya. Yang mengerti katakan amin. Justru saat ini, kebangkitan Yesus mengubah pandangan tentang kematian. Dulu kita, kalau berbicara tentang kematian, kita penuh dengan ketakutan. Itu sesuatu yang mengerikan. Tetapi saat ini, oleh kebangkitan Yesus, kematian itu menjadi pintu gerbang, menjadi akses menuju kehidupan kekal bagi mereka yang percaya kepadanya. Sebuah jaminan bahwa mereka akan dibangkitkan di akhir zaman. Amin. Dan pertanyaan yang selanjutnya adalah begini. Pengaruh apa yang bisa terjadi dalam kehidupan kita dari kuasa kebangkitan di dalam kehidupan kita setiap orang percaya? Kita akan belajar pengaruh kuasa kebangkitan itu apa saja. Yang pertama, kalau kita membaca di dalam Roma 6 ayat 4, firman Tuhan berkata, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi yang pertama, pengaruh kuasa kebangkitan adalah kuasa itu akan mengubahkan hidup orang percaya. Dahulu kita semua hidup dalam dosa. Kita orang-orang yang terhilang. Kita hidup di dalam kegelapan. Kalau saya mengingat masa lalu saya malu. Ada yang bangga dengan masa lalu kita? Enggak ada. Namun melalui kebangkitan Kristus, kita dipanggil untuk hidup dalam terangnya. Semua dari kita, hidup kita sudah dipulihkan, yang terhilang, yang penuh dengan dosa, menjadi ciptaan baru. Dan saat ini kita bukan orang-orang yang diperintah oleh dosa, tetapi oleh kasih dan kebenarannya. Yang mengerti katakan amin.
1 Korintus 5 ayat yang ke-17, firman Tuhan berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Kita dulunya adalah orang-orang yang penuh dengan dosa, hidup di dalam kegelapan, tetapi karena kebangkitan Yesus itu, saat ini kita adalah orang-orang yang hidup di dalam terang Kristus, kita hidup di dalam kebenaran Tuhan. Contoh yang paling sederhana, yang sering kita baca adalah Paulus. Contoh orang yang hidup dalam kuasa kebangkitan. Dia mengalami perubahan yang luar biasa, yang spektakuler. Dulunya dia adalah penganiaya orang Kristen, penganiaya orang-orang percaya. Tetapi ketika dia berjumpa dengan kuasa kebangkitan Kristus, apa yang terjadi? Dia bertobat dan hidupnya berubah total menjadi seorang rasul yang dipakai dengan luar biasa. Amin, itu Paulus. Kemudian kita melihat ada Simon Petrus. Simon Petrus itu dulunya pengecut. Dia pecundang. Dia menyangkal Yesus. Tetapi karena kuasa kebangkitan Kristus menjadikan dia seorang pemberani. Kalau dia berkhotbah dengan berani, berkhotbah 3.000 orang bertobat. Bahkan dia berani matinya itu disalib terbalik. Bagi kita yang hidup dalam kuasa kebangkitan, kita tidak lagi terikat oleh dosa. Tidak terikat oleh manusia lama kita atau kegagalan masa lalu, enggak. Tapi kita diberi kuasa untuk hidup dalam kekuatan Kristus. Setiap hari itu adalah kesempatan baru untuk mengalami perubahan yang radikal terus menerus dalam hidup kita. Amin. Saya akan berikan sebuah contoh. Kemarin Pak Andreas sudah memberikan contoh bagaimana di dalam Alkitab orang-orang yang berubah, mereka boleh merasakan kuasa daripada Tuhan. Mereka berubah sebelumnya, mereka belum percaya atau sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Tetapi ketika mereka berjumpa dengan Yesus, mereka berubah. Amin. Nicky Cruz. Kalau Nicky Cruz muncul di jalanan, semua orang akan lari dan mereka akan bersembunyi. Siapakah dia? Nicky Cruz ini seorang pemimpin geng yang sangat terkenal di New York. Geng namanya itu Mau Maus. Orang yang sangat kejam dan penuh kebencian. Dan membunuh itu adalah sesuatu hal yang biasa bagi dia. Dia dibesarkan di daerah Puerto Rico, di San Juan. Orang tuanya itu adalah dukun, kedua-duanya. Bapak ibunya itu dukun yang mempraktekkan sihir. Sejak kecil dia mengalami penderitaan yang luar biasa karena orang tua, baik bapak maupun ibunya itu menyiksa secara brutal. Si Nicky Cruz itu. Jadi ayah Nicky sering melempar dia ke sebuah kandang burung merpati yang jumlahnya sangat banyak, baunya gak enak. Dia lempar Nicky ke dalam kandang burung merpati itu dan karena stres maka Nicky Cruz itu kemudian dia berteriak. Ketika berteriak maka burung merpati itu ketakutan terbang dan mencakar-cakar Nicky Cruz. Ibunya sering kerasukan dan sering memukul berulang-ulang Nicky Cruz hingga dia menjadi pingsan. Jadi pemanggilan arwah, kemudian ritual setan, pengorbanan binatang dan hewan, juga darah-darah binatang itu adalah hal yang biasa bagi Nicky. Dan ada dua orang yang prihatin dengan kehidupan Nicky. Yang pertama adalah seorang psikolog. Dia mengatakan bahwa dengan ilmu kami tidak bisa menembus hidupmu. Ada kegelapan yang sangat, dan saya cuma bisa memprediksi bahwa engkau akan ditangkap, kemudian engkau akan dipenjara, dan kemudian engkau akan dihukum mati, dan kamu masuk neraka. Psikolog itu berkata seperti itu. Sementara yang lainnya adalah seorang hamba Tuhan yang bernama David Wilkerson. Dia berkata, aku mempertaruhkan nyawaku untuk memberitahu Nicky bahwa ada harapan untukmu. Ada harapan karena Allah punya kekuatan untuk merubah hidupmu.
Tapi Niki tidak pernah percaya. Dia meludahi, kemudian dia memukul, mengusir pendeta David Wilkerson dari tempat tinggalnya. Dan pendeta David Wilkerson berkata seperti ini, kalaupun kamu memotong-motong aku sampai 1000 potong dan kamu buang di jalanan, setiap potong tubuh saya tetap akan mengasihimu. Dan apa yang dikatakan Wilkerson itu tentang kasih itu membuat Nicky Cruz tidak bisa tidur selama 2 minggu. Akhirnya dia pergi ke gerejanya pendeta David Wilkerson, bukan beribadah, tetapi mau cari masalah, dia ngerjain pendeta Wilkerson. Sebelum berkhotbah biasanya kan ada kolektor loh. Dia bersama dengan gengnya, dia kata, ayo kita kumpulin kolektor. Jadi mereka ambil kolektor itu bukan untuk gereja, tetapi buat mereka sendiri. Si Nicky Cruz itu. Setelah selesai dapatkan kolektor, mereka mau pergi, mau meninggalkan gereja lewat pintu belakang. Tetapi saat mau keluar dari pintu gereja, Nicky Cruz dijamah Tuhan. Dia merasakan ada kasih yang besar. Kemudian dia tidak bisa berbuat apa-apa, cuma bisa menangis. Sambil menangis, dia membawa uang kolektor itu kembalikan kepada pendeta David Wilkerson. Dikembalikan. Dan saat itu ada altar call. Pendeta David Wilkerson melakukan altar call. Dan satu demi satu anggota geng Mau-Maus itu, mereka memberikan hidup kepada Kristus. Amin. Keesokan harinya Nicky Cruz pergi ke kantor polisi dengan beberapa anggota yang bertobat. Mereka menghadap polisi dan menyerahkan semua senjata yang mereka miliki. Mulai dari pedang, dari senapan, pistol dan lain sebagainya diserahkan sampai polisi itu keheranan. Kemudian Nicky masuk sekolah Alkitab dan akhirnya mendirikan sebuah ministry yang disebut Nicky Cruz Outreach. Jadi penjangkauan Nicky Cruz di mana dia menjangkau orang-orang kriminal, geng-geng yang ada di New York. Jika kuasa kebangkitan Kristus sanggup mengubahkan Nicky Cruz yang brutal, yang keji, yang kejam menjadi seorang pelayan Tuhan, maka kuasa kebangkitan Kristus yang sama sanggup mengubahkan siapapun yang mau menyerahkan hidupnya kepada Yesus Kristus. Termasuk Bapak Ibu Saudara sekalian, hidup saya juga. Karena kuasa kebangkitan sanggup mengubahkan kita semua. Sanggup mengubahkan seorang penjahat menjadi pelayan Tuhan. Paulus penganiaya jemaat menjadi seorang rasul. Petrus seorang yang pengecut menjadi seseorang yang pemberani untuk memberitakan Injil Kristus. Oleh sebab itu saat pagi hari ini percaya bahwa kuasa kebangkitan sanggup mengubahkan setiap daripada kita. Mungkin saat ini kita merasa masih belum sempurna. Merasa kok saya jadi orang Kristen kok seperti itu saja. Suatu saat Suzette Hatting seorang nabiya, dia sedang berkhotbah di dalam sebuah conference. Dan setelah hampir selesai, Roh Kudus berbicara kepada dia. Conference yang hadir adalah pendeta-pendeta. Dan dia berkata seperti ini. Saya memberikan kesempatan kepada seorang pendeta. Kamu beritahu dia, tadi malam dia barusan melakukan perzinahan dengan seorang pelacur. Dan pelacur itu bernama Monica. Maaf kalau ada nama yang sama. Kemudian apa yang dilakukan oleh pendeta Suzette Hatting itu, dia berkata seperti ini. Di antara kita semua ini hamba-hamba Tuhan, ada satu orang pelayan Tuhan yang tadi malam baru berzina dengan seorang perempuan pelacur yang bernama Monica. Dia katakan bertobatlah, Tuhan memberikan engkau kesempatan yang kedua. Setelah conference, semua pulang. Tapi ada seorang laki-laki berdiri dan kemudian dihampiri oleh pendeta Suzette Hatting dan dia berkata, akulah orangnya. Tuhan selalu memberikan kesempatan yang kedua, amin. Kalau kita menyerahkan hidup kepada Tuhan Yesus Kristus, mungkin saat ini kita merasa masih belum sempurna, masih lemah. Tetapi ingat, kuasa kebangkitan itu sanggup mengubahkan setiap orang yang mau menyerahkan hidupnya kepada Tuhan Yesus Kristus, amin. Itu yang pertama. Yang kedua,
Di dalam Tesalonika 4:14 firman Tuhan berkata, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dibangkitkan dan kemudian dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Hal yang kedua, pengaruh kuasa kebangkitan, yang kedua adalah memberikan pengharapan yang kekal. Melalui kebangkitannya, Yesus menunjukkan bahwa hidup yang kekal itu tersedia bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi jangan pernah takut mati. Ada jaminan bahwa kita akan dibangkitkan kelak. Hidup di atas bumi ini itu cuman sementara. Hidup kita itu adalah hidup yang fana. Ada janji firman Tuhan bahwa suatu saat kalau kita meninggalkan dunia ini, kita akan masuk di dalam kehidupan kekal. Dan kuasa kebangkitan itu memberikan pengharapan yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 3, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Menurut rahmat-Nya yang besar, Ia telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh dengan harapan. Saya tahu dan percaya bahwa setiap kita pasti memiliki kesulitan, masalah, tantangan. Mungkin ada yang mengalami sakit penyakit yang kita hadapi dalam hidup kita ini. Saya mau beritahu, itu tidak dapat pernah merampas harapan kita akan kehidupan yang kekal. Gak bisa. Kita bisa menghadapi segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita dengan penuh keyakinan. Karena kita tahu bahwa kebangkitan Kristus memberikan kita jaminan dan kehidupan yang baik, yang lebih baik bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu, saya akan berikan sebuah kesaksian. Kesaksian ini barusan saya berikan ketika ada penghiburan di Gotong Royong. Ya, ada seorang ibu yang bernama almarhumah Ibu Yeni. Saya berikan kesaksian ini. Kesaksian ini kira-kira seperti ini ya. Bapak Ibu tahu, hati itu kalau tidak dijaga dan bisa menimbulkan penyakit kanker, sirosis. Salah satu jemaat rock kira-kira di tahun 2007 itu mengalami kanker hati. Saya bersama Pak Roni dan Pak Frankie pergi ke rumah sakit RKZ dan kita doakan. Dalam nama Yesus Tuhan Engkau tolong. Tetapi dokter mengatakan lebih baik dirawat jalan karena stadiumnya sudah stadium akhir. Jadi cuman diberi obat untuk menahan sakit, tinggalnya di rumah. Dan apa yang terjadi? Suatu saat mengalami kritis. Tiba-tiba drop. Istrinya mulai berdoa, Tuhan tolong. Sembuhkan suami saya. Jangan panggil suami saya saat ini. Ketika kritis, akhirnya suaminya meninggal. Dia berdoa, Tuhan, tolong. Jangan panggil suami saya. Hidupkan suami saya sekarang ini. Padahal sudah meninggal. Kira-kira Tuhan dengar gak jawaban doanya? Dengar gak? Dengar. Pasti Tuhan dengar. Tapi dijawab gak doanya? Dijawab gak? Dijawab. Bapak yang sudah meninggal tadi ternyata bangkit. Tadi yang menangis siapa? Istrinya. Sekarang saya mau bertanya. Yang sakit bangkit, yang menangis siapa? Yang sakit. Karena kenapa? Kalau dia meninggal, kan sudah gak sakit. Istrinya berdoa supaya bangkit, dia bangkit. Kira-kira sakit lagi gak? Sakit. Yang nangis siapa berarti? Yang bangkit itu. Dia nangis. Dia katakan, istriku kenapa kamu berdoa supaya saya bangkit? Loh sungguhan ini serius. Saya tadi sudah gak sakit dan 2 malaikat sudah mengangkat saya. Waktu diangkat kamu doa, Tuhan Yesus tolong saya diturunkan lagi. Dan saya hidup, sekarang saya menderita. Istrinya ketenggengan. Iya benar juga ya. Akhirnya 2 minggu kemudian
suaminya meninggal lagi. Dia sudah tidak berdoa lagi. Dia mengucap syukur kepada Tuhan. Karena kenapa? Setiap orang yang percaya kepada Tuhan, itu ada pengharapan yang kekal. Amin. Dijemput oleh malaikat, sudah tidak terasa sakit lagi. Seharusnya kita bersyukur, cuman kadang kita yang di bumi ini maunya bareng-bareng terus ya. Jadi mulai sekarang ini kalau ada orang-orang kita kasihi meninggal, ya sudah biarkan pulang. Amin. Karena ada janji firman Tuhan bahwa setiap kita yang percaya kepadanya, kita tahu bahwa Yesus bangkit. Dan setiap orang yang percaya kepada Yesus, mereka juga akan dibangkitkan. Dan memiliki hidup yang kekal bersama-sama Tuhan. Ya, itu kesaksian yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, ada inilah lagi santer-santernya ini isu megatrust yang diprediksi akan terjadi bulan Juli tahun ini. Ya, saya tidak menakut-nakuti, ini cuma prediksi, bisa terjadi, bisa tidak. Dimulai dari Jepang nanti. Akan ada gempa yang besar, sekali lagi saya tidak menakut-nakuti, cuma memberikan info. Jadi sebenarnya zona megatrust itu sudah bukan hal yang baru kalau kita melihat gambar peta yang ada di depan kita itu. Ya, itu ada yang disebut dengan subduksi Sunda. Nah, itu termasuk daerah Sumatera, Jawa, Bali, Lombok, ya NTB sampai Sumba. Kemudian ada subduksi Banda, ya, dan utaranya Papua. Di Sulawesi juga. Apa itu subduksi megatrust ini? Ternyata ini merupakan lempengan tektonik yang ada di dasar laut. Bisa bayangkan kalau mereka itu bertabrakan. Terjadi gempa bumi. Dan itu diperkirakan bulan Juli tahun ini. Jadi sewaktu-waktu bisa terjadi pergeseran lempeng tektonik dan menyebabkan gempa bumi atau megatrust yang besar. Sekarang saya mau bertanya, misalkan hal itu terjadi gempa yang besar, apakah semua orang Kristen pasti selamat? Selamat atau tidak semua? Iya, tidak. Bisa saja mereka ikut tertelan oleh bencana itu, betul? Ya, bisa jadi. Tetapi ada kabar yang luar biasa. Sebagai orang percaya, kalaupun kita harus mengalami bencana atau harus mati, sekalipun ya bencana mungkin terjadinya tidak, ya saya berdoa tidak di Malang ya. Tapi Malang juga ini ya, lagi kepul-kepul itu apa? Semeru, ya. Itu semua kedaulatan Tuhan. Kita serahkan sama Tuhan. Tetapi ingat, bahwa kebangkitan Kristus itu memberikan kita jaminan kebangkitan tubuh dan kehidupan yang lebih baik bersama dengan Tuhan. Kalau kita dipanggil Tuhan, itu sebagai orang percaya, yang percaya kebangkitan Yesus itu, ingat bahwa suatu saat kita akan mendapatkan hidup kekal yang jauh lebih baik. Walaupun saya dengan Bu Libi, mungkin Bu Amalia atau teman-teman yang lainnya selalu berbicara tentang kesehatan. Kita harus jaga kesehatan. Tetapi walaupun dijaga-jaga itu kita cuma menunda. Betul? Kita cuma menunda. Suatu saat toh kita harus kembali. Jadi harus dipersiapkan. Siap-siap ya. Kita berdoa dan berjaga-jaga. Sebab kenapa? Tuhan Yesus sudah berkata, sebelum kedatanganku yang kedua akan terjadi banyak perang. Sekarang perang terus toh. Di Timur Tengah kan luar biasa perangnya, betul? Kemudian ada gempa bumi, ya, ada megatrust, ada kelaparan, itu sudah terjadi di mana-mana. Dan kita harus bersyukur sebab kenapa? Tuhan menggenapi janjinya. Apa yang dikatakannya itu sedang terjadi saat ini. Oleh sebab itu kita harus bersyukur kepadanya. Dan ingat bahwa hidup kita itu ada di dalam tangan Tuhan. Aman, walaupun harus meninggal di dalam bencana sekalipun, suatu saat kita pasti bersama-sama dengan Tuhan sampai selama-lamanya. Amin, ada jaminan. Ada pengharapan yang kekal bersama dengan Tuhan lewat kebangkitannya. Dan yang terakhir, yang ketiga, kita akan membaca di dalam Filipi 3 ayat 10. Yang kukendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana
aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Yang pertama apa tadi? Kuasa kebangkitan. Pengaruhnya apa yang pertama? Oh, lupa ya. Mengubahkan hidup kita. Hidup kita yang dahulunya dosa, sekarang kita hidup di dalam terang. Yang dulunya mungkin seperti Niki Cruz penjahat, sekarang dia menjadi pelayan Tuhan. Paulus penganiaya jemaat, jadi rasul. Petrus yang dulunya adalah pengecut, pecundang, menjadi seorang yang pemberani. Jadi lewat kuasa kebangkitan, Tuhan mengubahkan hidup kita. Dulunya yang buruk, memalukan, sekarang menjadi orang-orang percaya yang memuliakan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, memberikan pengharapan yang kekal. Hidup kita di dunia ini cuma sementara. Kalau kita percaya kepada Yesus, percaya kepada kuasa kebangkitannya, kuasa yang sama itu nanti suatu saat akan membangkitkan kita pada akhir zaman. Dan kita akan memiliki hidup kekal bersama dengan Tuhan sampai selama-lamanya. Dan yang ketiga sekarang ini, yaitu memampukan kita hidup serupa Kristus. Jadi hal ini menunjukkan bahwa kuasa kebangkitan tidak hanya mempengaruhi aspek kehidupan yang akan datang atau di dalam kekekalan, tetapi juga kehidupan saat ini. Amin. Sudah mulai ngantuk ini. Kuasa itu yang akan mengubahkan hati kita, menolong kita untuk berkata tidak kepada dosa, hidup dalam kekudusan dan membentuk kita makin hari makin serupa seperti Kristus, baik di dalam pikiran, perasaan, sikap dan tindakan kita. Dan itu bisa dilakukan oleh kuasa kebangkitan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kita harus siap untuk apa saja. Ini panggilan yang tertinggi yang diminta oleh Tuhan Yesus sebagai orang percaya. Ya, sekali lagi kita bukan bermegah di dalam kemenangannya saja, tetapi ada persekutuan di dalam penderitaannya. Apa yang diminta Yesus di dalam persekutuan dalam penderitaannya? Ada di dalam Lukas 9:23. Firman Tuhan berkata, katanya kepada semua, setiap orang yang mengikut aku, ia harus apa? Menyangkal diri, memikul salibnya seperti setiap hari dan mengikut aku. Jadi kalau kita mau serupa Kristus, maka ini adalah panggilan yang tertinggi kita, yaitu apa? Untuk mengikut Tuhan, menyangkal diri kita dan memikul salib. Apa itu sangkal diri? Sangkal diri berarti mengabaikan keinginan atau dorongan pribadi yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Di dalam arti kehendak Tuhan itu prioritas dalam kehidupan kita. Jadi kita harus menanggalkan ego kita. Nah, itu sangkal diri. Sedangkan pikul salib itu memiliki makna rela menanggung penderitaan, pengorbanan, dan tantangan yang datang dalam perjalanan iman kita sebagai orang percaya. Jadi sangkal diri dan pikul salib. Yesus menyangkal diri dengan melepaskan hak dan kemuliaannya sebagai Allah, turun menjadi manusia. Dia turun bukan menjadi seorang raja, tetapi menjadi seorang hamba. Itu dia sangkal diri. Yesus sangkal diri. Dia adalah Allah tapi turun jadi manusia. Bukan sebagai raja tetapi sebagai hamba. Bahkan dia memikul salib di sini, mengambil posisi yang paling rendah, mati di kayu salib. Itu merupakan cara mati yang paling hina. Jadi Yesus sudah sangkal diri dan pikul salib, dan dia mau teladannya kita, apa yang telah dilakukannya kita teladani. Di Taman Getsemani, sebelum disalib, dia berkata, kalau bisa, cawan ini berlalu. Tapi biar kehendakmu yang jadi. Itu sangkal diri. Maunya Yesus kalau bisa, gak usah disalib. Tapi kehendak Bapa adalah Yesus disalib. Jadi dia menyangkal diri dengan memberikan dirinya untuk disalib. Begitu juga dengan, saya akan berikan satu contoh lagi, itu dengan Daud. Jadi beda dengan kecenderungan manusia. Manusia ini cenderung untuk membalas ketika disakiti. Apalagi kita punya kesempatan untuk membalas, kita pasti lakukan itu. Tetapi Alkitab mencatat ada satu pribadi, yaitu Daud.
dia sangkal diri dan pikul salib, walaupun itu tidak secara eksplisit di Perjanjian Lama mengatakan bahwa Daud itu sangkal diri dan pikul salib, tetapi apa yang dilakukannya itu mencerminkan prinsip tersebut. Kalau kita membaca di dalam Samuel 24 dan 1 Samuel 26, kita tahu bahwa Saul sangat benci kepada Daud. Dia mengejar, berusaha membunuh karena dia iri hati. Dia iri hati. Sebenarnya Daud itu punya kesempatan 2 kali untuk membunuh Saul. Pertama itu di Gua En-Gedi, ketika Saul sedang buang hajat, dia tidak membunuh, kemudian dia potong ujung jubahnya. Yang kedua di perkemahan. Dia punya kesempatan untuk membunuh Saul, tapi dia cuma mengambil tombak dan kendi. Lihat, dia tidak membunuh. Mengapa dia lakukan seperti itu? Ternyata dia menyangkal dirinya. Dia lebih baik menuruti apa yang Tuhan mau daripada melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Karena firman Tuhan berkata apa? Jangan mengusik orang yang kuurapi. Sehingga dia tidak membunuh Saul. Dan apa? Bukti daripada dia memikul salib. Hidup dikejar-kejar. Di dalam pelarian bertahun-tahun. Dia difitnah, ditolak, dikhianati. Bahkan harus tinggal sebagai orang asing. Tinggal di Gua Adulam. Tetapi dia tetap setia kepada Tuhan. Dia tidak kehilangan imannya. Jadi mau seperti Kristus. Mau serupa seperti Kristus dengan apa yang dilakukan Daud, Bapak Ibu? Kalau mau, yang pertama, Daud tidak membalas Saul. Mampukah kita mengampuni dan tidak membalas orang yang menyakiti dia? Kalau kita melakukan seperti itu, berarti kita sedang menyangkal diri kita. Dan itu sangat di-appreciate oleh Bapa kita di dalam surga. Di-appreciate oleh Yesus Tuhan kita. Daud menghormati otoritas. Apakah kita tetap hormat kepada otoritas walau tidak setuju dengannya? Dia tidak setuju, tapi dia tetap menghormati. Daud hidup dalam pelarian, berarti di dalam refleksi, di dalam kehidupan kita, apakah kita tetap setia walaupun dalam tekanan, masalah, atau kesulitan? Daud di sini adalah gambaran daripada Kristus yang telah menyangkal diri dan memikul salib. Karena Yesus berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Dan itu hanya bisa terjadi karena kuasa kebangkitan ada di dalam hidup kita. Kalau enggak, kita tidak akan mampu sangkal diri dan pikul salib. Saya akan berikan sebuah contoh. Dalam kehidupan saya sebagai hamba Tuhan, itu tidak terlepas dari ujian sangkal diri dan pikul salib. Saya rasa bukan saya saja, tetapi semua kita di tempat ini, kita pasti diberi ujian untuk sangkal diri dan pikul salib. Ya atau tidak? Sebenarnya apa tujuannya? Supaya kita menjadi serupa seperti Kristus. Amin. Salah satu contohnya adalah begini. Tuhan menempatkan orang-orang yang menyakitkan daging kita. Yang membuat kita tidak nyaman. Membuat kita tidak enak. Membuat kita tidak baik-baik saja. Ada pernah terjadi. Tuhan menaruh orang-orang yang menyakitkan kita. Ya, saya mau katakan bisa saja itu di dalam rumah tangga kita. Itu bisa terjadi di marketplace, di tempat kerja kita. Atau bahkan di dalam pelayanan. Suami yang menjengkelkan. Istri yang cerewet. Anak yang tidak pernah taat. Tidak pernah nurut. Anak yang memberontak. Sebaliknya orang tua yang tidak peduli dengan anak. Saudara kandung yang rakus. Rekan kerja yang selalu iri dengan kita. Rekan sepelayanan yang memfitnah kita. Ada banyak hal yang bisa terjadi. Ini merupakan ujian sangkal diri dan pikul salib. Dan ketika masalah terjadi, apakah kita tetap memprioritas kehendak Tuhan?
walaupun harus menderita, merasa tidak enak, merasa tidak nyaman, atau kita berusaha untuk menyelesaikan setiap masalah dengan kekuatan kita sendiri. Pernah alami seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian? Sebenarnya Tuhan sedang menguji kita di dalam hal sangkal diri dan pikul salib. Supaya apa? Semakin hari kita semakin serupa seperti Kristus. Ada seorang suami, ini kisah nyata ini. Tiba-tiba istrinya sedang gendong anak dan berkata, "Suamiku, kalau aku mati, terus bagaimana? Padahal anak kita ini perlu figur seorang ibu." Biasanya kalau sudah istri bicara seperti itu, suami jawab apa? Kalau saya orang realistis, ya sudah panggil neni saja. Panggil pembantu maksud saya yang bisa membantu. Tapi apa jawaban dari istrinya? "Oh, kalau gitu saya tak mati ya." Betul nggak? Karena yang diharapkan oleh seorang istri bukan jawaban realistis, tapi jawaban yang romantis. "Ya jangan matilah istriku. Kalau kamu mati terus bagaimana saya dengan anak?" Oh itu sukanya seorang istri. Tapi seorang suami yang realistis, ya kamu mati ya harus bagaimana? Langsung pikir, tek, ya saya harus cari pembantu. Padahal istrinya yang kepingin ada kata-kata yang romantis. Itu yang khususnya para suami itu termasuk pikul salib ya. Pikul salib, padahal dia sudah mengatakan apa adanya, betul? Tapi kan istrinya kan maunya yang romantis ya, jadi realistis dan romantis. Dia sangkal diri ya, padahal dia sudah berkata benar, tapi harus minta maaf. Padahal sebenarnya salah nggak dia? Ya enggak juga. Ya itu sangkal diri dan pikul salib di dalam kehidupan rumah tangga. Ya, pernah alami seperti itu Bapak Ibu? Oh pernah ternyata ya. Oke, enggak apa-apa. Ternyata tujuannya adalah apa? Supaya semakin hari semakin seperti Kristus. Jadi pengaruh dari kuasa kebangkitan yang pertama apa? Mengubahkan hidup orang percaya. Kemudian dia akan memberikan pengharapan kekal dan memampukan kita semua untuk hidup serupa Kristus. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Lihat kuasa kebangkitannya. Saya